Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa di sini market terkoreksi dengan lumayan signifikan, ya, terutama untuk altcoins, karena kita bisa di sini Bitcoin dominance kembali meningkat, sementara BTC pun koreksi, berarti artinya altcoins koreksinya lebih menyeramkan, ya. Nah, jadi apa penyebabnya nih Bang? Ya, bahkan kalau kita lihat secara di weekly, Bitcoin itu kemarin sampai retest BSB bawah loh, bukan cuma atas, tapi bawah juga di retest ya. Kok bisa begini? Nah, gue berharap buat lo yang terus nonton di CWT harusnya sudah tahu jawabannya ya, karena gue warning tiap hari ya, bahkan dari hari Minggu. Kita bisa di sini gue bahas dari hari Minggu bahwa siap-siap minggu ini penuh ya, jadwal kita penuh dengan banyak data-data bintang 3 dari US. Bukan cuma minggu ya. Senin gue ingetin lagi ya, antisipasi ya. Antisipasi gemparan ekonomi gemparan data ekonomi minggu ini. Dan kemarin pun gue ingetin ya. Jadi ya harusnya kalau buat lo yang benar-benar diresapi, bukan cuma asalan dengarnya, harusnya sih nggak kaget kenapa market bisa bergerak dengan lumayan signifikan ya. Kalau Bitcoin sih sebenarnya bisa dibilang kemarin tuh nggak sampai kategori ngedump ya. Kemarin tuh cuma koreksi signifikan lah ya, koreksi sebesar 3,94%. Sementara kalau Ethereum ya itu masuk kategori ngedump ya, karena dia close-nya itu sampai minus 5,87. Lalu XRP dia nggak masuk ke ini ya, nggak masuk ke dump ya. FTM malah lumayan nahan nih. Nah, jadi lagi-lagi sebenarnya kalau mau dibilang, Bang, ini parah banget nggak sih ngedamnya kayak ini? Bahkan Bitcoin aja nggak masuk kategori ngedam begitu ya. Kita lihat gini aja deh pada faktanya gitu ya. Yang paling kerasa gila di ya dalam ya minimal dari April Maret lah sampai sekarang, ngedam dalam seminggu itu 14%-an begitu. Sementara kalau kita lihat di cycle sebelumnya itu ngedam tuh bisa di sini nanti. Dam 20%, ngedam lagi 25%. Sini ngedam lagi 21% ya. Di sini ngedam 13%. Jadi yang paling gede di cycle ini, di cycle kemarin tuh cuma kayak koreksi biasa gitu, belasan persen ya. Jadi kalau orang ya itu namanya mungkin recency bias, karena di sini kita cenderung volatility-nya nggak terlalu ekstrim ya, at least dibandingkan dengan cycle kemarin. Jadi orang ngerasanya bahwa wah ini tuh udah ekstrim belasan persen, padahal faktanya di cycle sebelumnya lebih signifikan begitu. Jadi ya buat kemarin-kemarin yang ngeyel ya, bilang data penting apa sih, nggak guna, ujung-ujungnya cuma gerak dikit udah gitu udah. Ya sekarang apalagi kalau lu trade-nya di altcoins ya, semoga sih nggak kena SL gitu ya. Mending SL, kadang-kadang orang seperti itu nggak pasang SL gitu. Jadi sekali lagi ya, setiap kali TCI bilang hati-hati resiko volatility ya, ada data penting, itu bukan cuma buat ngisi thumbnail. Kalau emang ada data penting kita ngomong. Kalau nggak ada data penting ya kita nggak ngomong. Ya udah aja kita bilang santai, nggak ada data penting. Ya kita bahas TA atau bahas yang lain. Tapi kalau kita judulnya, kalau pembahasan kita fokusnya lebih ke ya oke, kita penuh nih minggu ini. Ya siap-siap bisa terjadi volatility gitu. Ya, dan benar-benar terjadi kan. Oke. Kita bahas dulu ke weekly. Ini penting banget untuk Bitcoin ya, karena kita bisa lihat baru hari Rabu aja. Ini hari Rabu kan ya, bener ya. Ini hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 2 Oktober aja udah retest sampai ke BSB bawah. Nahan nggak Bang? Kalau historically speaking sih nahan. Historically speaking. Kenapa? Karena sudah terjadi pantulan ya. Nah kita nggak akan bisa bilang pasti ya. Kalau secara statistiknya gimana Bang? Fake outnya gimana nih ya? Coba kita bahas. Oke. Kalau kita bahas secara fake outnya, ya itu terjadi dua kali. Dua kali di 2012 dan 2016. 2014 kalau nggak salah ya. 2014 ya. Nah, ini satu ya, di mana dia reclaim, mantul di tanggal 4 Agustus, ternyata minggu depannya malah jebol lagi ke bawah. Nah, ini bisa aja terjadi? Bisa ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, terjadi di 2012 ya. Reclaim, mantul nih, harusnya udah nih membuat higher high. Turun lagi dan akhirnya pada tanggal 19 Maret 2012 fake out, jebol lagi ke bawah ya. Tapi kalau kita ngomongin statistik ini 2 banding berapa? Ini 1 ya. Lalu 1 2 mana 2? Duanya nih 2 banding di sini 1 berhasil higher high, lalu 2 higher high. Berapa lagi nih? Mana lagi nih?
ya di sini 3, lalu 4, 5, ya. Ya jadi kalau secara statistically speaking lebih besar kita membuat higher high begitu. Tapi ya mungkin nggak Bang, jangan-jangan minggu depan ini menjadi yang ketiga kali fake out. Ya bisa aja. Tapi dari 2012 sampai sekarang yang terjadi pada faktanya adalah kita lebih sering membuat higher high setelah terjadi pantulan di BSB. Jadi nggak usah panik ya. Nggak usah panik, tinggal kita tunggu aja sampai hari Senin minggu depan. Ya kita lihat weekly close-nya di atas atau di bawah. Gitu. Statistically speaking akan di atas. Gitu ya. Nah ini dia lagi kenapa kita pentingnya jangan mencoba untuk timing the market. Ya. Kalau kita mencoba untuk timing the market, bahkan dengan premis yang benar pun, ya dengan cara berpikir yang benar, dengan logika yang benar pun, kalau all in itu jadi bisa berantakan. Kita ambil contoh kayak gini. Oke, kita tahu skenario bullish Bang Toshi itu kayak apa ya. Misalkan dia reclaim mantul ya. Oke, mantul. Udah, berarti waktunya kita all in di BSB ya. Itu secara statistik bagus, secara data bagus kita all in di sini. Ya benar sih kalau mau ngomong secara data dan statistik. Tapi gimana kalau sampai ternyata lu dapat fake out kayak seperti di 2012 sampai 2014 begitu. Gimana kalau sampai kayak gitu? Nah, itu yang harus kita pikirin. Makanya kenapa kalau gue pribadi tetap tidak menyarankan all in walaupun secara data dan fakta mendukung untuk dia bisa mantul lagi untuk membuat higher high. Gitu aja ya. Karena ingat tugas kita adalah bukan menebak-nebak market mau bagaimana, tapi tugas kita adalah bereaksi terhadap market. Cara termudah untuk kita bisa bereaksi terhadap market instead of tebak-tebakan adalah dengan cara kita DCA dibandingkan dengan lump sum atau all in bahasa kerennya ya. Begitu. Ya gue harap lu makin kerasa nih pentingnya kita DCA ya dibandingin kita coba maksain buat apa ya supaya kehendak kita terjadi di market gitu ya. Tapi jujur ini menarik ya. Apakah dia akan lama nggak kayak dia sebelum-sebelumnya ya? Karena kan kita udah pernah bahas di hari Senin kalau nggak salah ya. Di JWT sesi pertama kita bahas bahwa pantulan BSB itu ada dua jenis. Pantulan yang eksplosif ya seperti di sini nih. Retest mantul bam seminggu langsung ngepam 26,47%. Kayak di sini juga mantul minggu depannya langsung ngepam lagi 15%. Atau bisa juga ada pantulan BSB yang masuknya kategori cenderung boring ya. Jadi kita bisa di sini mantul di tanggal 7 September 2020. Itu berapa lama tuh? Nyantai dulu aja. Ada si rally dikit ya, udah gitu koreksi lagi baru bam naik ke atas ya. Tapi butuh waktu dulu ya. Jadi dicerna dulu lah. Ini tuh mungkin gua kasih nickname-nya jadi BSB ngopi dulu. Kalau ini BSB kejar target namanya ya. Mantul langsung ngepam ya. Ini ngopi dulu ya. Nah, kalau kita lihat sekilas ya kemungkinan kita lebih mendekati ke BSB mantul ngopi dulu gitu ya. Dan ini mungkin lebih parah lagi di 2016 ya. Mantul di tanggal 11 April ini nyantai banget. Baru akhirnya ngepam di Mei gitu. Ngepam lumayan signifikan lah gitu di sini. Dia ngepam 18%, lalu ngepam lagi 10%, 17 dan terakhir itu 13% begitu. Jadi ya bersabarlah gitu kalau sampai kita dalam kategori pamnya yang kategori mantulnya itu yang ngopi dulu ya sesuai dengan namanya. Mending itu ngopi dulu. Gitu, jangan terlalu dipantengin banget gitu, santai aja ya. Oke. Itu aja sih, ya itu aja yang penting ya karena ya apa ya masih dikit sih jujurnya dikit tapi ya lagi-lagi orang-orang yang nggak terlalu suka pakai data dan fakta gitu sukanya ya tebak-tebakan aja gitu. Wah jadi apa nih pasti ngepam nggak pasti ngedam nggak ya nggak tahu. Gue sih langsung aja jujur gue kan selalu dari dulu ngomong kita pakai data dan fakta aja. Data dan faktanya gue udah bahas tadi statistiknya kalau kita mantul di BSB higher high begitu pasti nggak lah lu besok aja masih hidup aja itu nggak pasti itu misteri ilahi ya nggak tahu. Lu sehat-sehat aja keluar rumah ketabrak truk ya udah tamat gitu kan. Ya udah kita harus sadar kita tuh manusia biasa ya. Dan ingat tugas utama kita itu bukanlah jadi dukun di market gitu. Wah kalau nggak sampai sini gua mau terjun dari Monas, kalau nggak sampai begini gua makan tai gitu atau apa gitu. Janganlah begitu ya, janganlah begitu. Nanti kalau sampai beneran harus makan tai gimana gitu loh.
Ya kalau sampai harus benar-benar loncat dari Monas gimana? Nanti diem 1000 bahasa. Nah janganlah jadi orang seperti itu. Ya kata-kata kita itu harus bisa dipegang. Ya itu adalah prinsip gua, kata-kata kita harus bisa dipegang. Kalau kita udah ngomong A, skenario A, ya harus benar-benar lakuin, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk dulu ke news ya. Untuk news ini datang dari US kayaknya ya. Bitwise kayaknya US ya. Yes, US ya. Jadi Bitwise ini baru saja memfile XRP ETF. Apakah akan ngaruh ke XRP-nya? In theory sih ya bisa-bisa aja. Tapi permasalahannya demand-nya ada nggak? Ya, seperti yang kita tahu XRP ini sudah sangat synonymous dengan SEC ya. Ribut terus dengan SEC. Jadi apakah institutional money, smart money akan mau masuk ke XRP kalau sampai di approve pun? I don't know ya. Karena kita bisa di sini ya kita bisa lihat sendiri ya faktanya ETF dari Ethereum pun terakhir ya bisa dibilang underwhelming. Gitu nggak terlalu banyak apa namanya yang nggak terlalu sebesar ETF Bitcoin gitu secara hype, secara eh, apa namanya institutional interest begitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih XRP ETF ini kata gue sih mendingan sekalian ditunggu aja deh. Jangan sekarang-sekarang kalau bisa di approve-nya ya. Di approve-nya kalau bisa kalau liquidity-nya udah ada. Karena kalau liquidity-nya masih kurang gitu ya bisa efeknya mungkin kayak zaman kemarin ETF Ethereum underwhelming begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk newsnya. Untuk economic calendar hari ini, ya kan gue udah bahas dari minggu penuh, Senin sampai Jumat ada terus ya. Nah untuk hari ini, hari Rabu tanggal 2 Oktober dari US akan keluar ADP Non-Farm Implement Change, lalu akan keluar juga Crude Oil Inventories, and that's it ya. Jadi untuk yang ADP keluar jam, wah lumayan nih, lumayan lebih pagi daripada biasanya. Jam 7:15 malam. Dan untuk crude oil inventories jam 9:30. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama untuk yang konservatif sampai ke intermediate begitu. Kita ambil contoh aja ya. Kita ambil contoh ya. XRP aja. XRP kemarin buat lo yang konservatif, lo tutup di jam 9 ya. Kemarin kan keluar datanya jam 9 nih ya. Kemarin data penting keluar jam 9 malam. Nah, buat lu yang tutup jam 9 malam, apa yang terjadi? Lu tutup jam 9, lu masih profit ya. Kan kita buka di 0,60 ya. Nah, lu berarti buka posisi long kemarin di situ ya. Kita tutup tuh jam 9 nih ya. Kita tutup jam 9, lu masih profit sekitar 1%. Tapi kalau lu biarin, lu nggak lihat data, udahlah biarin aja lah, nggak peduli, katanya nggak penting. Ada yang komen katanya data begini nggak penting ya, market nggak peduli katanya. Ya berarti tadinya lu profit 1%, malah jadi cut loss sebesar 1,2%. Ya gitu. Dan itu terjadi di beberapa pair. Jadi sekali lagi reminder, saat kita bahas data-data penting ini, gue bukan bilang pasti bakal ngancurin market atau bikin market ngepump. Enggak, kita nggak pernah tahu. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir ya. News ini jadi kadang-kadang berbalik sama normalnya gitu. Kalau kita di sini ISM manufacturingnya merah dua-duanya ya. Cuma si Jolts Jobs Opening yang hijau. Tapi ternyata market memutuskan yang lebih penting. Akhirnya indeks dolarnya naik dan market kebanting. Gitu. Jadi ya makanya kalau gue pribadi sih jadikan ini sebagai alarm aja lah. Alarm akan terjadi volatility ya. Dan buat lo yang nggak tahu arti volatility itu market bisa bergejolak atas maupun bawah. Ya, jadi bukan cuma ngepam atau bukan cuma ngepam aja atau bukan cuma ngedam aja. Bisa dua-duanya. Gitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih menghindari jam-jam seperti itu untuk buka posisi futures. Jangan ditradingin. Karena banyak tuh penyakitnya orang, wah pengen jadi dukun. Wah menurut gue Jolts Jobs Opening pasti hasilnya akan begini ya. Kalau begini pasti market akan ngepam misalkan. Wah taunya kebalik. Janganlah kita ambil risiko berlebihan di situ. Ya. Lebih enak setup TA itu saat tidak ada data penting gitu kalau bisa sih gitu ya. Karena jadi akan lebih rapi. Gitu. Tapi kalau misalkan lu maksain ya suka jadi berantakan sih. Gitu aja ya. Oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Nyaris lupa kita bahas dulu indeks dolar. Nah jadi lu bisa lihat ya indeks dolarnya menguat. Padahal dari 3 data 1 hijau 2 merah ya. Tapi ternyata ya Jolts Jobs Opening ini ternyata mungkin dianggap lebih penting. Karena ini berhubungan dengan labor market di US ya. Jadi dia hijau membuat DXY meningkat. Dan uniknya sekarang kembali ke korelasi awal. Jadi indeks dolar rally ya, kripto mulai koreksi begitu ya. Oke.
Next kita masuk lagi ke Bitcoin Dominance dan Bitcoin Dominance kembali daily close di atas dari MA50 lagi ya. Jadi kembali stuck di tengah-tengah 20 dan 50 ya. Nah, jadi ya kalau untuk Bitcoin Dominance sih ya gue tetap ingetin satu aja karena ini kayaknya nggak bisa sih ya. Memang selalu tiap hari pasti akan ada yang nanya. Jadi kayaknya gue putusin buat ya ngomong singkat aja lah untuk Bitcoin Dominance. Pokoknya jangan sampai setiap kali terjadi drop Bitcoin Dominance, lu langsung kepanasan buat all in di altcoins. Itu salah ya. Kalau DCA nggak masalah ya. Yang salah itu lu ngelihat turun dikit gini udah nih Bitcoin bakal hancur nih dibanding alts ya. Udah kita hajar altcoin semua. Ingat April Maret kemarin pun sama ya. April Maret apa yang terjadi? Ya Bitcoin dominance turun. Sepertinya udah akan mati BTC ya. Tapi kalau lo beli kemarin altcoins di daerah sini ya di daerah April Maret ya silakan hitung sendiri sekarang minusnya berapa dibandingkan dengan BTC. Begitu. Ya jadi ingat nggak bisa kita bikin apa namanya bukan Bitcoin tapi bisa bikin altcoin season artificial tuh nggak bisa gitu. Cuma karena kita pengen gitu ya. Lihat nih turun sedikit udah nih pasti akan hancur. Nggak bisa ya. Lu pengen kayak 2021 seperti ini. Lu butuh liquidity. Udah itu aja liquidity. Dan gue happy banget ya para subscriber gue sekarang udah mulai pada ngerti. Ada yang banyak yang nanya, masih ada yang nanya soalnya. Dan mungkin karena udah sering banget ngedenger gue bahas ini ya. Jadi para subscriber gue pun kalau ada member baru atau ya penonton baru, mereka yang jawabin gitu kayaknya mungkin biar gua nggak capek gitu ya. Thank you ya buat yang bang jawabin ya. Jadi ya kalau mau kayak begini harus ada liquidity. Kalau belum ada liquidity ya tidak bisa ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk makro kita dan pembahasan ya makro in general lah ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan hari ini kita akan bahas event eksklusif Maxi dengan TCI, yaitu event deposit and trade. Dan kita bisa earn sampai 20.000 USD ya. Ini berlangsung sampai tanggal 21 Oktober, jadi waktunya masih cukup lama buat lo yang pengen ikutan. Langsung aja kita bahas, event pertama kita bisa mendapatkan sampai 100 USD ya. Ini dengan simple banget caranya dengan tinggal net deposit dan juga untuk spot dan futures trading. Net deposit lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Untuk spot trading volume akan bisa mendapatkan untuk yang 3.000 atau lebih dari 3.000 USDT tepatnya bisa mendapatkan 10, 30.000 bisa mendapatkan 40 dan seterusnya ya. Lalu event kedua ini adalah untuk net deposit dan futures trading ya. Jadi buat lo yang deposit 1000 USD akan bisa mendapatkan 30 USDT futures bonus dan terus sampai yang paling tinggi adalah deposit 500.000 USD dan trading volume lebih dari 300 juta itu akan bisa mendapatkan 20.000 USDT futures bonus ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk ikutan silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Maxi. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin secara posisi futuresnya kalau nge-short sih jauh ya susah. Mungkin yang lebih realistik adalah kalau sampai terjadi retest kedua di 60.561. Nah kalau terjadi retest kedua di sini kita bisa buka posisi long. Dan target TP kita bisa pertimbangkan di MA20 boleh, BSB atas boleh. Ya, karena dekat-dekat lah ya. Ya kalau mau dibilang lebih agresif mana, sedikit lebih agresif di BSB atas ya. Nah untuk posisi spotnya berarti kan MA20 dan 60.561 udah kena nih. Ya, jadi ya buy limitnya harusnya udah dapat 2. Nah selanjutnya ada juga di 58.455 gitu ya. Nah selama ini masih weekly close di atas dari BSB ya, di atas dari sini. Berarti sampai Senin minggu depan weekly close masih di atas dari BSB. Kita masih DCA 100% ya. DCA kita bisa kembali lagi ke daerah 50 dan seterusnya itu kalau sampai apa? Kalau sampai Bitcoin ternyata fake out lagi seperti di 2012 atau 2014 ya. Tapi ya masih lama sih ya. Jadi kita tunggu aja. Tapi untuk sekarang DCA masih 100%. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, nah ini lumayan kacau nih secara strukturnya ya, karena jebolnya lumayan banyak. Ada 1, 2, 3, 4 ya.
Nah, untuk Ethereum secara posisi futuresnya belum ada setup karena ya lu bisa lihat sendiri kemarin baru retest satu langsung ngedamnya 5,87%. Nah, jadi ya itu kemarin. Nah, tapi untuk sekarang bisa nggak ya? Buat sekarang sebenarnya kalau short udah jelas jauh ya. Tapi kalau long lagi-lagi mungkin bisa kayak mirip-mirip kayak Bitcoin ya. Kalau sampai terjadi retest kedua di 2419 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 2464 ya. Itu kurang lebih setup untuk posisi futuresnya. Untuk spotnya, wow, 134 ya. Berarti sekarang buy limitnya di 2419, di 2363, dan di 2294 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan Ethereum. Nah, selanjutnya kita akan tutup DCWT kita dengan 3 golden rules ya. Ini please didengar baik-baik, diresapi baik-baik karena menurut gua apabila lu benar-benar menjalankan 3 golden rules ini, portofolio kita akan cenderung meningkat ya, bahkan meningkatnya pesat. Ya, tapi nggak bisa dan gua nggak akan pernah mau janjiin, wah dengan menggunakan 3 golden rules ini lu akan dapat Lambo. Ya nggak bisa. Ya tergantung modal lu berapa, tergantung lu sedisiplin apa. Gitu. Nah, 3 golden rules-nya apa? Yang pertama, yang paling haram, pakai uang panas. Nggak bisa. Ya, jadi harus selalu pakai uang dingin. Yang kedua, jangan over leverage. Jangan sampai posisi spot lu yang udah capek-capek lu bentuk, hancur karena lu terlalu gede-gedean di futures, udahnya jadi kanibal. Lu makan posisi spot lu untuk nutupin margin lu yang berantakan di futures. Nah, itu over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Semakin kita berpikir jangka pendek ya, kita mikirnya, sehari ini, sejam ini, 15 menit ini. Wah, makin gampang boncos. Jadi, kalau gabungin tiga-tiganya, disitulah menurut gua kita akan dengan gampang profit dan tenang gitu. Dan itu yang gue happy banget mulai keluar di para subscriber gue, mulai keluar tuh ya pertanda, wah bang, gue jadi bingung nih bang setelah gue ngikutin cara TCI, kok gue jadi tenang banget ya bang, ini normal nggak ya, maksudnya kok dulu gue kayaknya sering banget nggak bisa tidur gitu, wah sering banget gue deg-degan gitu ya karena lu berpindah dari berjudi menjadi investasi. Kalau investasi ya harusnya tenang begitu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.